saya kembalikan ke Bu Patricia. Ya, terima kasih Bu Adi. Baik, Bu Adi, saya titip banyak pertanyaan sudah saya kirim ke HP Ibu supaya bisa sambil dibaca. Mohon maaf. Untuk mempersingkat waktu, Bu Endang juga boleh minta tolong pertanyaan-pertanyaan itu cukup banyak. Sudah masuk di chat room. Cuma sudah dibantu oleh Mas Danis untuk dikumpulkan supaya terorganisir. Bu Adi dan Bu Endang tidak perlu membaca chat yang bermacam-macam di chat room, sudah terkumpul di sana. Monggo boleh langsung dijawab, mungkin dimulai dari Bu Endang supaya Bu Adi bisa tarik nafas dulu sebentar. Ya, sebentar Bu, aku kok ini sebentar ya Bu ya. Pertanyaannya dikirim kemana ya? Ada di WA kita, Bu. Oh, di WA kita. Oke, ya barusan saya terima. Oh ya, dari Bu, pertanyaan dari Bu Aktrisari, untuk anak gifted model sekolah yang seperti apa yang sesuai? Anak saya pindah-pindah sekolah, belum tentu nemu yang sesuai. Nah, ya, begini. Maaf, Bu Endang. Itu pertanyaan memang banyak sekali. Mungkin Ibu boleh pilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Karena tidak mungkin semua dijawab ya, Bu. Nanti yang tidak terjawab kita bantu jawab lewat WA grup peserta. Begitu juga untuk Bu Adi? Ya. Baik. Ya, karena yang dikirimkan ke saya itu hanya beberapa. Bacanya gimana ya? Atau mungkin mau saya duluan aja Mbak Endang biar baca dulu ya. Oke. Apakah ini saya akan coba karena nggak banyak juga lah pertanyaannya. Ini saya akan jawab dengan singkat aja ya, gitu ya. Pertanyaannya, apakah kurikulum pendidikan di Indonesia sudah bagus sesuai dengan anak gifted? Bagaimana menghadapi guru yang bully? Oke. Kalau pertanyaannya kurikulum apa aja tuh harusnya gitu bisa diajarkan ke anak. Jadi saya nggak akan fokus pada kurikulumnya. Kalau misalnya dibilang bahwa beban ekspektasi yang dicapai itu memang agak kurang realistis kalau di Indonesia. Jadi kurikulum yang sudah diperbarui harusnya sih sudah jauh lebih bagus gitu ya. Tetapi sekarang model pengajarannya di sekolah yang lebih bermasalah dibanding kurikulumnya, karena kurikulum is kurikulum, everywhere juga akan ada beban, akan ada plus minusnya gitu. Tetapi bagaimana cara kita delivering kurikulum itu yang sebenarnya seringkali menjadi permasalahan di Indonesia. Guru yang membuli secara verbal ke anak gifted, ya kita harus berdiri untuk anak kita kadang-kadang gitu ya. Tapi pada saat yang sama kita juga harus pastikan bahwa memang itu bully yang dilakukan. Karena anak kita juga adalah anak yang sensitif. Jadi kadang tone-nya aja gurunya ngomongnya beda, padahal gurunya nggak ngebully, gurunya ngomong biasa gitu. Tapi dia kan sensitif. Jadi kalau gurunya, dan dia nggak suka sama tuh guru. Ketika gurunya ada tone itu sedikit, dia udah ngerasa dibully misalnya. Saya nggak bilang bahwa menangin guru, enggak juga gitu. Tetapi untuk kita bisa accuse bahwa si guru ini membuli secara verbal, maka pastikan kita mempunyai data untuk itu. Karena saya juga punya pengalaman membantu mengelola sekolah, dan untuk guru verbal bullying itu ya is a big no gitu. Tapi untuk bisa kita membawa case itu ke sekolah, kita perlu data. Maka kalau si anak bilang itu si Ibu Anu kerjanya ngebully aku di ini, oh iya kayak gimana gitu kan. Oke, next time kamu ajak ada temennya gitu. Jadi ajarin anak untuk pastikan kamu punya backup untuk dirimu gitu. Nah, di Indonesia saya juga tahu ada guru-guru yang luar biasa kalau ngebully anak-anak dan bisa get away from it gitu, which is nggak bisa diterima lah yang kayak gitu. Orang tua seperti apa? Orang tua harus berdiri untuk anaknya. Karena ketika orang tua nggak berdiri untuk anaknya, ini adalah kecenderungannya anak-anak ini akan tidak lagi menceritakan ke
ke orang tuanya gitu ketika mereka mengalami hal tersebut, and they will deal with it karena mereka kan problem solver sejati itu. Dealnya seperti apa, it's gonna be based on berdasarkan kemampuannya dia, usianya dia, dan lain-lain gitu ya. Bagaimana menjelaskan anak melegakan perasaannya ketika mengalami pembulian. Well, fokus bahwa bully itu no matter what is the reason, nggak boleh gitu. Tetapi juga ajarkan ke anak bahwa itu tadi, kontrol adanya di kamu. Kamu akan terlorong-lorong kalau kamu punya standar bahwa temanmu harus bisa nerima kamu. Gitu. Karena kontrolnya ada di kamu, maka standarnya adalah gitu. Kalau itu anak nyebelin dan nggak mau nerima kamu, ya kamu juga kan nggak harus nerima dia. Tapi pada saat yang sama, kamu harus cordial, dalam arti harus beradab juga ke dia gitu. Jadi jangan terus kita lawan aja gitu. Kalau disuruh seperti itu, ini adalah anak-anak yang sangat strategik gitu. Jadi musuhnya bisa lebih dibully sama dia gitu. Jadi jangan salah, ada juga anak-anak gifted yang bullier. Tidak semua anak gifted menjadi korban. Ini bagaimana kita menyikapinya itu akan sangat berpengaruh. Bu Endang mungkin udah bisa jawab yang satu. Udah, oke, silahkan. Nanti sebenarnya banyak aja. Pertanyaan, iya Bu. Nanti ada banyak pertanyaan sih, saya sampai bingung mau milih yang mana dulu gitu ya. Tapi ini ada yang bertanya, anaknya itu gimana yang anaknya pindah-pindah sekolah begitu ya, nggak ada yang cocok. Sebetulnya masalah sekolah itu bukan berarti sekolah menyesuaikan semua. Kalau memang nggak cocok kayak apa seperti apa dulu, mungkin homeschooling adalah salah satu solusi yang bisa diambil keputusan kalau memang begitu. Sampai mungkin SMA, setelah kuliah ya kuliah biasa seperti lainnya itu ya. Kemudian ada anak yang menjadi kemudian sok tahu. Nah ini sok tahu meremehkan yang lainnya. Mungkin karena dia selalu juara dan orang tuanya sangat bangga, guru-gurunya juga bangga dengan dia, membuat dia menjadi sok tahu, merasa pandai. Nah inilah yang anak-anak perlu didekatkan dengan anak-anak lain yang mempunyai kelebihan tetapi bidangnya nggak sama. Supaya dia bisa merasakan bahwa semua kepandaian itu beda-beda. Ada individual differences bahwa yang ini pandai di bidang ini, yang ini pandai di bidang ini. Jadi kalau dia memang pandai akademik, lingkungannya semua adalah akademik, maka dia akan menjadi sok tahu, merasa pandai. Ini yang harus dikurangi juga. Karena tujuan utama perkembangan anak itu adalah keseimbangan emosi, sosial, dan kognisi. Nah, tadi juga ada yang menanyakan, kalau dia memang maju di bidang akademik, apakah harus memperhatikan aspek emosi sosial? Ya pasti, kalau anak berkembang di bidang akademik, tapi dengan emosi sosial dan moralnya tidak berkembang dengan baik, maka akan sangat berbahaya. Begitu. Ya, itu. Lainnya sih sebetulnya banyak, tapi enggak Bu Adi lagi. Oke. Saya singkat-singkat aja. Iya. Ini ada yang nanya, beda anak gifted dengan anak indigo gitu. Bagaimana menangani dampingan bully tadi udah ya. Gitu. Apakah homeschooling adalah pendidikan efektif? Tadi Bu Endang barusan belum jawab. Saya cuma nanya beda apa anak gifted dengan anak indigo. Kalau nanyanya ke saya akan bilang bahwa saya hanya akan memakai istilah yang memang ada di dalam dunia research gitu. Istilah indigo ini muncul belum terlalu lama kalau secara keilmuan. Jadi bedanya indigo ini saya melihatnya kalau di Indonesia itu indigo ini cenderung adalah anak yang very overly sensitive gitu, terus lebih seperti punya sixth sense gitu ya. Tapi kalau dari secara ilmiah saya akan bilang bahwa gitu kita berpegang saja kalau saya di area yang memang sudah evidence based practice, sehingga saya akan berada pada apa yang bisa didiagnos dan tidak gitu.
Bedanya kalau gifted dan talented itu memang ada kriteria yang bisa kita diagnosed gitu ya, mungkin nanti Bu Endang bisa tambahkan, dan ada pegangannya secara keilmuan. Nah, untuk indigo ini istilah yang untuk New Wave Psychology itu memang kedengarannya memang seperti scientific gitu, tetapi itu belum diaminkan gitu di dalam forum resmi scientific international untuk istilah tersebut. Jadi bedanya saya nggak tahu bedanya karena saya hanya mau berpegang pada area EBP saja gitu ya, supaya kita tidak jadi debat kusir gitu. Tapi kalau Anda merasa bahwa anak Anda ini memiliki kriteria yang bisa dikategorikan sebagai cerdas berbakat istimewa gitu ya, lakukan pendekatan yang memang sudah ada. Apakah lantas terus dia bisa melihat big sense atau dia punya sensitivitas tinggi, itu bisa dijelaskan secara saintifik gitu, tetapi saya nggak akan membahas indigonya di area ini. Itu kira-kira. Menyadarkan orang tua anak itu gifted karena budaya di Indonesia. Maksudnya gimana nih? Orang tuanya nggak sadar kalau anaknya gifted gitu, atau nggak mungkin gitu? Karena menurut saya, kalau sampai orang tua nggak sadar anaknya seperti itu pertanyaan saya, orang tua kemana selama ini? Gitu. Ya kan? Karena anak itu expertnya itu adalah si orang tua. Jadi permasalahan orang tua tidak bisa menerima anaknya gifted itu lebih kepada permasalahan internal psikologi si orang tua. Gitu. Dia akan melihat atau menolak melihat hal yang harusnya dia juga sangat obvious di dia. Nah, ada pepatah yang mengatakan you need to be health first in order for you to be able to help others. Sama halnya dengan orang tua. Untuk orang tua bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya, maka orang tuanya juga harus sehat. Dalam artian orang tua harus bisa menerima dirinya dan menerima anaknya juga, gitu. Seringkali orang tua menolak karena dia punya ekspektasi yang berbeda harapannya terhadap si anak itu, gitu. Jadi cara menyadarkannya, karena stigma di Indonesia ini, jadi orang tuanya denial karena daripada gue ribet gitu kan, stigma di Indonesia gitu kan, daripada hidup saya juga jadi susah gitu, dibully juga sama teman-teman saya sesama orang tua kan gitu. Nah, ajak orang tua itu untuk menjadi lebih kuat dulu gitu, karena nggak akan bisa dia berdiri untuk anaknya kalau dia nggak bisa menerima anaknya secara penuh. Caranya sering diajak main aja tuh orang tuanya gitu, kan Anda udah bisa terima, jadi ajak orang tua seperti ini untuk sering berinteraksi dengan orang tua yang sama gitu ya, yang memiliki anak-anak gifted juga, yang jatuh bangunnya sama, sehingga dia tidak merasa sendiri, sehingga pelan-pelan mungkin gitu ya ekspektasinya dia bisa lebih realistis dan bisa menerima anaknya gitu. Bu Endang, kalau ya, oke, silakan. Ya Bu, saya coba. Kalau misalnya orang tua telah merasakan bahwa pola asuhnya itu salah, apa yang dilakukan? Apakah perlu minta maaf? Sebenarnya begini, kalau memang salah, kita mulai memperbaiki, lebih menghargai, lebih mensuportif, lebih konstruktif, lebih banyak komunikasi, sehingga itu. Apakah perlu minta maaf? Saya pikir begini, kita minta maaf, tapi kemudian kita salah lagi, itu lebih fatal akibatnya. Jadi lebih baik perbaiki pelan-pelan, kemudian kalau kita sudah merasa yakin bisa berubah, maaf ya, mama dulu seperti ini, papa dulu seperti ini, nah itu lebih bisa diterima, begitu. Nah, kemudian ditanyakan, apakah ada gifted dengan Asperger itu menjadi dual obsesional? Bisa jadi seperti itu, karena Asperger itu tidak harus dia Asperger dengan intelijensi itu hubungannya itu tidak berkorelasi sangat kuat. Tidak harus Asperger pasti gifted, tetapi ada Asperger yang gifted. Nah, itu ada Asperger yang gifted, tetapi itu nggak terlalu susah sebetulnya kalau untuk Asperger dan gifted bersamaan. Yang susah adalah Asperger dengan mungkin autis dan sebagainya. Tetapi
kalau Asperger itu lebih mudah dia pengembangan kemampuannya. Hanya mungkin kecemasan sosialnya yang tinggi. Tapi itu bisa dengan dilatih social skill yang banyak. Terus kalau tentang indigo, terus terang memang tidak dalam tidak dalam keilmuan psikologi. Kami tidak pernah mendapatkan atau menemukan buku-buku yang tentang indigo. Susah sekali. Dulu mahasiswa saya karena dia indigo, dia pengen tesisnya tentang itu. Kemudian dia mencari buku yang berdasarkan ilmiah indigo, itu masih susah. Bahkan di konferensi-konferensi internasional tentang gift, sama sekali belum ada gift tentang indigo. Jadi indigo sendiri jenisnya bermacam-macam. Yang pasti indigo itu biasanya memang dia punya sensitivitas yang tinggi, tapi ada yang gifted, pasti ada. Gitu. Tes apa untuk gifted yang tepat untuk anak usia 13? Ya, tesnya itu macam-macam, Bu. Termasuk ada yang sebetulnya ya kalau saya sendiri itu tergantung dari bagaimana psikolognya membaca hasil tes. Kalau psikolognya mengatakan itu skornya saja 120 atau 124, oh nggak masuk ini gifted. Giftednya syaratnya 130, kalau 122 nggak bisa. Nah, itu tidak bisa juga. Jadi, tes itu adalah faktor pendukung dari komunikasi, dari bagaimana perilaku dia, bagaimana portofolio, bagaimana perkembangan karakteristik giftednya ada nggak pada anak ini, dan itu. Jadi tesnya tergantung. Dari tes Wechsler, ya ada yang tes Wechsler 120, dia bukan gifted. Nah, kalau kita psikolognya berpatokan pada skor hasil IQ terakhirnya, itu tidak bisa dikatakan itu. Ya, tergantung dari ada subtes mana sih yang bagus. Apakah subtes-subtes ada mendukung dia pada bakat-bakat tertentu, itulah yang dikatakan gifted. Mungkin totalnya 120, tetapi mungkin ada skor yang sangat bagus kalau dihitung itu adalah skornya 140 pada bidang itu. 120 turun karena ada bidang lain-lain yang dia di bawah. Sehingga kombinasi subtes-subtes profilnya sangat akumulatif sekali, jomplang-jomplang begitu. Nah, itu jadi alat tes psikologi itu banyak. Tes kreativitas itu yang jelas kalau memang untuk melihat giftednya itu kreativitas. Nah, itu akan nampak. Tes intelijensi, tes Wechsler itu udah bagus, tetapi tergantung dari yang membacanya. Kalau hanya mengatakan skor IQ, terus terang memang tidak bisa. Itu Bu Adi, mungkin mau lagi silakan Bu Adi. Satu lagi mungkin nanti nambahin tadi ya terkait dengan tes gitu. Di Indonesia juga masih belum ada tes yang memang dikondisikan untuk normatif Indonesia dengan baik ya. Saya tahu memang ada beberapa universitas mulai membangun assessment tersebut, tetapi belum normatif karena untuk menjadi normatif itu mahal sekali dan memerlukan kerja bertahun gitu ya. Harapan saya sih sebelum saya meninggal nanti ada gitu di Indonesia gitu. Terus segitu lama saya hidup, Indonesia tesnya masih Wechsler yang saya pakai waktu masih kuliah S1 kan, bahaya juga gitu. Tapi saya mau menjawab, ini ada pertanyaan, guru seperti apa sih gitu yang cocok untuk ngajar anak gifted gitu. Apakah gurunya mesti gifted juga gitu. Saya akan bilang bahwa tidak harus gifted, tetapi gurunya harus memiliki kecerdasan yang cukup gitu. Karena dan kreatif ya Bu ya. Dan kreatif gitu. Guru-guru dengan, jadi apakah ini agak dilema gitu karena banyak orang juga nanya. Jadi kalau misalnya untuk ngajar anak gifted, gurunya mesti dites IQ juga. Kalau nanya sama saya, maka saya akan jawab iya gitu. Karena untuk menjadi guru di Indonesia itu belum banyak yang memang niat dari dalam diri saya mau jadi guru. Yang pinter-pinter gitu ya, atau yang punya IQ cukup baik dalam range normal atau normal tinggi, itu akan lebih memilih menjadi pedagang, gitu kan? Sehingga yang kebagian jadi guru itu mungkin di dalam range yang normal, maunya ngajarnya anak normal, gitu. Banyak di Indonesia yang punya hati sangat baik gitu, tetapi
niat mau jadi guru, tetapi kapasitas kemampuan berpikirnya berada di dalam range yang tidak cukup untuk ngajar anak-anak ini. Nah, apakah ini bisa menjadi guru yang baik? Bisa saja, gitu. Tetapi ini gurunya juga perlu upgrade. Jadi saya selalu merasa bahwa IQ bukan satu-satunya tolak ukur untuk melihat kesuksesan baik itu murid maupun guru. Tetapi IQ merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Karena untuk bisa mengakomodir gaya belajar si anak gifted ini, si guru sendiri harus memiliki kemampuan berpikir di level yang lebih tinggi. Kalau enggak, nanti dia nggak bisa mengakomodir, gitu. Saya sering ketika saya bicara begini, banyak guru yang marah sama saya, gitu. Bu Adi itu wah senangnya ngegoblokin orang gitu. Bukan begitu gitu, karena di dalam prosesnya memang diperlukan minimum standard untuk menjadi guru, minimum standard kemampuan berpikir dan kreativitas untuk menjadi guru. Hati yang baik saja tidak cukup gitu. Maka di dalam proses, terutama kalau mau maksimal, gitu saya selalu sarankan yang harus dipastikan adalah pastikan ya berada dalam range normal, itu IQ-nya nggak harus gifted, enggak, tetapi gurunya harus satu, punya imajinasi yang baik, dua, kreatif, tiga, courageable, dalam artian bahwa si guru ini berani untuk keluar dari pakem yang ada. Sangat fleksibel, itu akan bisa mengayomi si anak, gitu. Guru-guru yang tidak berani keluar dari pakem yang ada biasanya memiliki level kesuksesan yang rendah kalau ngajar anak-anak seperti ini. Karena anak-anak ini juga bukan tipe yang, wah kan kalau in general anak akan selalu bilang gurunya gimana, oh gurunya baik gitu. Kalau anak-anak ini masuk kelas, in general anak-anak umum akan melihat si guru masuk baik, rapih, senyum, anak lain impress dan bilang bahwa oke, ini guru saya. Anak-anak gifted not necessarily seperti itu, gitu. Begitu masuk dia udah ngelihat ini guru warna bajunya kacau bener gitu, itu udah nggak menarik buat dia, udah gitu. Jadi mesti ada earn gitu ya untuk respect-nya si anak gifted ke si guru. Nah ini untuk bisa seperti itu diperlukan memang profil guru yang fleksibel, yang nggak gampang baper. Nah itu mungkin bahasanya ya, gurunya nggak boleh baper gitu, karena pada situasi yang sama bisa jadi anak bisa memiliki informasi yang lebih banyak. Itu Bu Endang mau ada lagi yang mau dijawab? Oh iya, bagi saya sih memang guru tuh harus kreatif. Jadi kalau mau tes ya kreativitas itu udah ada fleksibilitasnya ya Bu ya, dan sebagainya itu. Nah kemudian tadi ada yang bertanya, perfeksionisme itu apakah pure gifted atau bentukan lingkungan atau keluarga? Begini, untuk perfeksionisme itu sebetulnya dia adalah faktor bawaan dari anak gifted itu punya kecenderungan untuk perfeksionis. Nah, kemudian ini bisa menjadi sangat kuat atau menjadi sangat yang arahnya positif, bisa arahnya ke negatif. Kalau yang positif, pasti dia akan bekerja selalu rapi, tepat waktu, penuh perencanaan. Sementara yang perfeksionisme yang sifatnya negatif, maka dia akan sangat kaku, sangat standarnya tinggi, dan sebagainya. Itu yang sangat berbahaya. Gitu. Kalau di tempat saya kok nggak bisa jalan ya? Yang nggak bisa jalan apanya, Bu? Oh, layarnya, Bu. Ya, jadi perfeksionisme itu faktor bawaan, bahwa setiap anak itu biasanya pengen kerja itu yang terbaik, tetapi itu bawaannya. Tapi dalam kesehariannya, dalam kenyataannya, itu seringkali perfeksionis ada yang positif, ada yang negatif, yang seperti saya katakan tadi. Itu apakah faktor pembentukan lingkungan dan keluarga? Iya. Bawaan yang kemudian selanjutnya dikembangkan oleh lingkungan dan keluarganya. Begitu. Itu. Okay. Saya akan coba menjawab ini, ada pertanyaan homeschooling pendidikan yang efektif
bisa jadi sangat efektif kalau memang homeschooling-nya siap prosesnya, gitu, yang harus saya ingatkan, gitu. Banyak orang tua karena frustasi dengan pilihan-pilihan sekolah yang ada di Indonesia, apakah itu model sekolahnya atau harga sekolahnya, gitu, atau anaknya dibully terus di sekolah, gitu, maka menarik anaknya untuk homeschooling. Tetapi tidak semua homeschooling bisa efektif kalau tidak ada kesiapan yang baik dari si orang tua untuk melakukannya. Homeschooling di sini bukan harus disuruh sekolah di mall ya. Homeschooling di sini yang saya maksud adalah unschooling, di mana kita membuatkan program khusus buat anak kita dengan target dan lain-lain gitu. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, homeschooling di Indonesia sekarang lebih kondusif karena dari pemerintah juga sudah mulai memberikan jembatan-jembatan supaya si anak bisa kembali ke regular system gitu. Dan sudah bisa anak-anak dengan homeschooling pergi kuliah gitu. Kalau sebelumnya mungkin 10 atau 8 tahun yang lalu masih belum bisa, sekarang sih udah oke. Tetapi untuk bisa memastikan itu, pastikan Anda siap. Lalu ada pertanyaan satu lagi nih biar agak cepat. Apakah anak gifted bisa menghilangkan kelebihannya? Gitu. Ya, nggak bisa sih kalau hilang, kan bukan sulap gitu. Jadi dan itu adalah pemberian Tuhan. Jadi anak gifted itu nggak bisa ngilangin, saya nggak mau pinter gitu. Nggak bisa. Tetapi karena itu akan secara natural, dia akan nggak bahagia juga ketika dia lakukan itu. Yang bisa dia lakukan adalah dia beradaptasi terhadap lingkungannya supaya banyak hal gitu ya. Saya ada cases di mana anak di sini gitu ya, anak-anaknya gifted banget sih sebenarnya. Tapi karena dia itu imigran, maka dia tahu orang tuanya itu imigran, keterbatasan bahasa, sehingga ketika dia masuk di dalam keluarganya, itu dia akan downing gitu. Jadi dia berusaha untuk beradaptasi supaya, karena kan dia anak-anak ini kalau udah empatinya ngelebihin diri sendiri gitu. Jadi dia memastikan lingkungannya ini nggak tersinggung gitu dengan kepintarannya dia gitu. Nah, itu sebenarnya konflik gitu. Apakah itu hilang karena dia nggak hilang. Dirinya dia sendiri, jati dirinya dia sendiri akan tetap ada gitu. Tetapi memang menjadi kurang sehat gitu ya internally buat si anak ini, karena jadi depressed dong, karena dia berusaha membohongi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dibilang menghilang, nggak bisa. Kalau dia menghilangkan kekritisan, nggak bisa. Di dalam kepalanya pasti tetap ada. Tapi dia menjadi apatis di dalam setting lingkungan tertentu, bisa. Gitu. Jadi bisa saja kalau di rumah dia berubah gitu ya, terus jadi nggak, atau di sekolah karena sekolahnya terus nggak bisa nerima dia, terus dia bilang, udahlah kalau di sekolah gue biasa-biasa aja. Gitu. Tapi itu hanya di setting tertentu saja. Di setting lain dia tetap akan menjadi jati dirinya gitu. Jadi nggak bisa dihilangin gitu. Tetapi dia bisa mencoba untuk beradaptasi supaya diterima dengan lingkungannya, maka dia downing, dia menurunkan standarnya. Sebenarnya kita bisa melihat itu sebagai hal negatif, tapi bisa juga sebagai positif, dalam artian ketika anak mengalami permasalahan seperti itu, maka yang harus kita syukuri adalah satu, dia bisa beradaptasi gitu ya di setting tertentu, jadi ada fleksibilitas di situ. Yang harus kita dampingi adalah kita ajak dia untuk bicara bahwa ada loh cara lainnya supaya kamu bisa diterima juga tanpa harus downing atau tanpa harus tidak menjadi dirinya sendiri. Gitu kira-kira. Silakan Bu Endang. Ya, ada pertanyaan mengenai begini. Kalau misalnya anak itu banyak pertanyaan, ada komunikasi, kemudian pertanyaannya sangat bertubi-tubi sehingga orang tuanya itu kewalahan, apa yang dilakukan. Begini, memang anak banyak bertanya, tetapi dia harus tahu membuat skala prioritas, mana dulu yang dia inginkan. Orang tua pastinya ngajari anak untuk melakukan skala prioritas. Seperti halnya anak itu seringkali pengen les ini, les ini, les itu. Belum tentu semuanya selesai, tapi pengen tertarik ini. Nah, sama seperti halnya pertanyaan, banyak sekali, tetapi harus ada skala prioritas. Mana dulu yang harus dilakukan? Semua yang dimulai harus diselesaikan, dan itu ditanamkan. Orang tua harus tegas di sini. Pertanyaan mana dulu yang penting? Orang tua harus jawab di mana? Satu-satu, tentang apa dulu? Nah, malam ini temanya tentang itu, nanti hari lain tentang yang lain.
Itu ya Bu ya. Kemudian tentang bagaimana orang tua yang punya anak gifted, beberapa anak gifted, tipsnya bagaimana? Saya mau cerita tentang beberapa orang tua yang mempunyai anak gifted. Beberapa anak gifted, saya amati apa sih kelebihannya. Teman saya memang dia dosen, dua-duanya memang pinter, tetapi dengan anaknya hubungannya tidak memberikan tidak terlalu banyak memberikan pancing, tidak banyak memberikan apa namanya pancingan juga. Jadi dia hanya mendukung anaknya. Kemudian anaknya ini mempunyai keinginan tertentu, dia hanya memberikan dukungan, anaknya ini mau melangkah kemana. Hampir setiap anaknya itu selalu juara, langganan juara untuk matematika tingkat nasional maupun internal. Tapi apa yang terjadi pada orang tuanya, saya lihat orang tuanya nggak tahu apa yang dilakukan anaknya. Cuma ya ikut bangga, nggak ngira kamu, Nduk, kamu bisa juara, Le, kamu ternyata pintar sekali, ini hasilnya bagus, ini semua karena usaha kamu, dan ada ridho dari Gusti Allah, memang keagamanya sangat kuat. Dan itu hampir semua anaknya begitu lulus SMA pasti dapat beasiswa keluar. Tetapi tidak ada banyak yang sangat mendorong-dorong orang anaknya untuk ini, untuk itu. Jadi sangat dilepas. Begitu lulus SD, biasanya dia ke pondok. Dan itu setelah pondok nanti SMA biasa, nanti pasti ke luar negeri dan hasilnya tuh luar biasa semua. Itu memang saya lihat apa sih yang menjadi tipsnya, tidak banyak memberikan buku ini ya bagus, ini anak itu sendiri yang diaktifkan. Jadi di sini saya lihat orang tua itu mengaktifkan keinginan anaknya, kemudian juga meningkatkan motivasi internal dari diri anak itu sendiri, dan orang tua memberikan contoh. Nah, ini yang luar biasa. Orang tua memberikan contoh. Dua-duanya memang juga orang tuanya berprestasi. Tapi tidak pernah, kamu harus pandai, kamu harus ini, nggak pernah. Bahkan pergi ke luar negeri aja tidak pernah dalam gambaran orang tua, tapi anaknya pengen ini, oh bagus yuk. Anaknya kemudian cerita, ini ada beasiswa dari sini, aku boleh ngelamar kemana ya, Ma? Nah, baru ibunya akan memberikan. Tetapi itu pun pilihan pada anaknya. Jadi tips apa buat orang tua yang anaknya gitu banyak? Jangan banyak didorong, jangan banyak ditarik. Silahkan anaknya memilih, karena anak gitu itu biasanya dia tahu bagaimana dia itu mau melangkah. Begitu. Itu ya. Ada orang tua yang pengen ikut campur, akhirnya apa? Karena orang tuanya gifted, bapaknya gifted, anaknya gifted, itu dua-duanya itu hampir selalu berantem masalah karir anaknya. Sampai saya yang mau sekolah itu siapa Pak? Anaknya. Tapi bapaknya mau ikut campur, sampai anaknya setahun nggak mau sekolah, protes pada orang tuanya. Jadi di sini bukan orang tuanya yang mendorong-dorong harus bagaimana. Cukup berilah jalan, berilah pancingan, berilah motivasi internal pada anak itu. Begitu. Oke. Saya lanjutkan ya, masih ada waktu ya Bu Patricia ya? Masih 7 menit. Oke, ini ada pertanyaan, mana yang lebih prioritas, mengarahkan anak untuk berkembang sesuai potensi atau dan minatnya, atau mengarahkannya supaya menjadi well adapted dan dapat diterima lingkungannya, karena belum tentu anak berada di lingkungan yang sesuai dengan dirinya. Kalau menurut saya prioritasnya adalah si anak bisa menerima dirinya dan paham bahwa ada perbedaan gitu ya, di dalam lingkungan yang berbeda. Jadi kalau ditanya prioritas ya prioritasnya ya anak harus berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya. Itu sebenarnya bukan apple to apple sih ya yang Anda berikan gitu. Tetapi di dalam kita mengembangkan anak dengan potensi dan minatnya, itu kita bisa mengajarkan dia gitu ya skill dan strategi untuk bisa adapted. Karena seluruh pendidikan atau seluruh pengarahan untuk dia bisa berkembang itu kan tujuannya adalah supaya dia bisa beradaptasi dengan baik dan menjadi dewasa mandiri yang produktif, kan begitu. Jadi nggak bisa yang oke kita prioritasin ini biar anaknya bisa well adapt dulu lah gitu. Nggak bisa begitu, itu harus berjalan seiringan gitu karena memang bukan apple to apple. Tapi kalau ditanya apa sih prioritas utamanya adalah satu, si anak nyaman dengan dirinya. Kalau si anak nyaman dengan dirinya, maka dia juga memiliki clear jati diri atau pemahaman diri, konsep diri yang baik. Anak-anak dengan konsep diri yang baik itu walaupun dia nggak bisa diterima sama lingkungannya, ya dia EGP aja, gitu.
Kan yang kita utamakan adalah si anak kita ketika tidak diterima di lingkungannya, dia tidak melihat itu sebagai masalah. Harusnya begitu. Nah, banyak orang tua yang enggak, lingkungannya harus nerima dia, loh yang enggak gitu. Yang isunya kan sebenarnya adalah dia bisa paham bahwa lingkungan nggak bisa terima saya. Oke, minimal standar lingkungan apa? Minimum standar saya apa? Untuk memastikan saya di lingkungan tersebut nggak nyusahin. Yang kedua, lingkungan tersebut nggak nyusahin saya gitu. Jadi saya ngelihatnya kadang-kadang agak overrated di Indonesia. Ini karena budaya. Itu karena budaya ya. Seperti misalnya kalau misalnya saya masuk di lingkungan yang saya nggak terlalu sreg gitu ya, tapi saya bisa tetap kordial gitu, tetap beradab gitu di dalam lingkungannya. Jadi yang kita ajarkan adalah kalau kamu nggak suka sama orang, lingkunganmu nggak suka sama kamu bisa remove dirimu nggak? Cari lingkungan yang lain. Kalau misalnya enggak, maka kita ajarkan gimana kamu harus berperilaku di dalam lingkungan tersebut dengan tetap produktif gitu. Jadi kita kan nggak harus suka semua orang dan semua orang nggak harus suka kita gitu. Tapi kalau di Indonesia kan nggak, semua orang harus suka kita gitu. Sering kali ini lebih kepada budaya, karena sering kali, dan ini terjadi juga apalagi kalau di budaya Jawa gitu, saya harus pleasing semua orang. Waktu saya masih kecil gitu ya, sering kali itu ditanamkan di keluarga saya, kalau kalau di rumah Tante Anu jangan kayak gitu, nanti orang-orang pada gitu. Sehingga kalau kita sering-sering terlalu berfokus di situ tanpa kita mengajak anak untuk bisa menerima dirinya sendiri, itu anak rasanya terreject. Gitu. Jadi dia akan merasa bahwa, oh, I'm not good enough nih. Buat orang tua saya, I'm not good enough juga gitu. Jadi itu yang justru buat saya itu yang sangat bahaya gitu. Yang harus kita pastikan adalah anak harus selalu merasa bahwa lingkungan seluruh dunia boleh aja nggak nerima dia. Tapi si orang tua itu harus selalu dia harus bisa merasakan bahwa orang tuanya itu menerima dia. Karena kalau enggak, itu prosesnya sampai dia tua. Gitu. Merasa bahwa dirinya nggak pernah cukup. Gitu. Itu sebenarnya yang menjadi, mungkin Bu Endang bisa nambahin nanti, tapi dari proses permasalahan psikologi anak-anak ini seringkali itu lebih karena tidak ada penerimaan penuh dari orang tuanya. Dia sendiri sebenarnya untuk lingkungan luar itu it doesn't matter gitu. Yang menjadi penting buat mereka itu kan adalah lingkungan terdekatnya. Nggak ada, selama saya 30 tahunan bergerak di bidang pendidikan, nggak pernah saya ngelihat ada anak yang niat incun emang buat ngeselin orang tua, nggak ada. Semua anak gitu ya ingin mendapatkan pengakuan dan ingin membahagiakan orang tuanya gitu. Ini sangat penting. Jadi kalau ditanya apakah skills yang paling penting mana untuk dia bisa mencapai potensi atau dia well adapted, untuk bisa well adapted dia harus bisa menerima dirinya dan dia harus bisa tahu bahwa orang tuanya menerima dirinya. Itu dulu. Ketika itu sudah terjadi dengan baik dan solid, insya Allah ke depannya itu dia akan lebih well adapted. Dalam artian, anak-anak ini akan bisa belajar bahwa saya tidak harus diterima penuh oleh lingkungan saya, tetapi saya juga bisa berstrategi untuk bisa berada di lingkungan tersebut dengan baik, gitu. Tanpa harus mengubah jati dirinya. Jadi saya mungkin itu dulu, Bu Endang, mungkin mau. Ya, saya hanya penutup aja ya, Bu ya. Dari saya, apa yang bisa saya sampaikan, jadi sebagai orang tua itu apa yang harus dilakukan? Yang pasti seperti kata barusan oleh Bu Adi, adalah mencintai tanpa syarat untuk anaknya, menerima apa adanya, sehingga anak jangan terlalu proteksi, karena terlalu overproteksi adalah satu seperti otoriter, dan kadang-kadang menjadi permusuhan dengan anaknya. Saya kira itu karena anak gifted adalah karunia, bukan suatu beban. Jangan terlalu overproteksi pada anak. Begitu. Anak dilatih untuk menyesuaikan diri. Ya, baik. Terima kasih Bu Endang, Bu Adi atas pemaparan materinya. Bapak Ibu peserta webinar, banyak sekali pertanyaan yang masuk
tetapi tidak semuanya dapat terjawab karena sambil Bu Endang dan Bu Adi menjawab ini masih terus pertanyaan mengalir. Tetapi karena keterbatasan waktu memang harus kita tutup, terutama karena Bu Adi ini sudah menjelang pagi ya Bu. Pasti mulai. Saya mau sahur dulu. Maaf ya, ini di sana lagi puasa ya. Tadi saya bolak-balik minum karena mau sahur dulu juga. Gitu. Karena sahur ya Bu ya. Ibu sahur, kita menanti buka. Ya, Bapak Ibu, sementara untuk materi mungkin dicukupkan seperti itu, tetapi masih mungkin ada materi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin nanti Bu Adi dan Bu Endang boleh bantu untuk tetap dijawab. Kami ada grup untuk peserta. Pertanyaan yang belum terjawab akan kita bantu untuk jawab di sana. Tetap lewat WA group, dan mohon maaf untuk kami tidak memberikan nomor kontak personal untuk Bu Endang dan Bu Adi karena khawatir nanti mengganggu. Silahkan yang akan berhubungan langsung lewat sosial media, mungkin begitu ya Bu Adi, Bu Endang. Kemudian pengumuman bagi seluruh peserta, ada beberapa hal yang dipersiapkan, tapi sengaja memang selama ini tidak kami sampaikan, karena khawatir ada perbedaan motivasi untuk ikut webinar. Jadi, Soegija Pranoto, Universitas Katolik Soegija Pranoto Semarang sudah mempersiapkan bersama-sama tim yang ada di belakang layar. Mohon maaf saya yang mungkin cukup galak, tetapi kami mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik, termasuk juga peserta yang hadir dari awal hingga akhir. Di tengah-tengah tadi juga petugas presensi tetap melakukan tugasnya, maka akan mendapatkan sertifikat, e-sertifikat ya, e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email ya, email masing-masing. Ke email masing-masing. Keseluruhan acara ini akan kita upayakan untuk dapat kita tayangkan di YouTube PS GGC Jogja. Mudah-mudahan akan segera bisa kita bantu untuk tayang di PS YouTube kami, sehingga dapat didengarkan ulang, dapat dibagikan untuk memfasilitasi banyaknya peserta, calon peserta yang protes kemarin karena tidak bisa masuk. Karena, Bu, ngapain sih kok dibatasi 150 katanya. Nah, ini aja 150 orang pun tidak semua pertanyaan bisa terjawab, apalagi kalau dipenuhi 1000, begitu ya, Bu? Dan jangan lupa pesan terakhir, temui petugas presensi, Clara, untuk kembali mengisi presensi. Webinar kami akhiri. Untuk Bu Adi, selamat sahur, Ibu. Sama-sama, terima kasih. Untuk teman-teman yang akan berbuka puasa, selamat menyiapkan buka puasa dari kami PS GGC Jogja dan Universitas Katolik Soegija Pranata Semarang. Terima kasih, ada salah kata mohon maaf. Saya Patricia, mohon pamit. Selamat pagi. Bye. Bye. Terima kasih. Bu Endang, sama-sama. Sama-sama. Tuhan memberkati. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bu Adi. Silakan sekarang kalau mau rame, mikrofonnya nyalakan semua, silakan. Boleh.